Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia terus berinovasi. Ya, pemirsa, ini terkait dengan penerbitan peraturan produk uaran terstruktur yang ini tentunya sekaligus untuk meningkatkan likuiditas transaksi dan pendalaman pasar modal, di mana salah satunya melalui penerbitan peraturan Bursa Efek Indonesia terkait dengan produk uaran terstruktur. Berikut liputannya. Seiring dengan perkembangan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan partisipasi dari investor domestik di pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia terus berinovasi dengan menciptakan ragam jenis produk. Salah satunya melalui penerbitan peraturan bursa terkait produk waran terstruktur yang terdiri dari Peraturan Nomor 1P tentang pencatatan waran terstruktur di bursa, Peraturan 2P tentang perdagangan waran terstruktur di bursa, dan Peraturan 3P tentang liquidity provider waran terstruktur di bursa. Waran terstruktur sendiri adalah surat berharga yang diterbitkan oleh anggota bursa yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu saham pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Berbeda dengan waran yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat dan biasanya diberikan secara cuma-cuma saat inisial public offering atau IPO maupun right issue, waran terstruktur yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diterbitkan oleh anggota bursa. Adapun mekanisme perdagangan waran terstruktur mirip dengan perdagangan waran pada umumnya. Anggota bursa penerbitan waran terstruktur dapat memilih saham konstituen indeks IDX 30 yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai underlying securities. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik berikutnya menilik potensi produk waran terstruktur, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Irma Wati Amran. Beliau adalah Kepala Divisi Inkubasi Bisnis Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Ibu Irma. Selamat pagi, selamat pagi. Salam sehat, Ibu. Sehat, Alhamdulillah. Salam sehat juga ya. Ya, terima kasih juga. Dan langsung saja kita membahas salah satu alternatif investasi menarik ini yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan waran terstruktur. Ya, waran terstruktur tadi juga seperti sudah disampaikan ya dalam pembukaan, itu sebenarnya adalah surat berharga atau efek ya yang diterbitkan oleh anggota bursa. Khusus untuk di Bursa Efek Indonesia itu hanya dapat diterbitkan oleh anggota bursa, di mana surat berharga itu, efek itu memberikan hak ya kepada pemiliknya atau pembelinya untuk menjual atau membeli suatu saham pada harga dan tanggal yang tertentu. Jadi pada tanggal yang telah ditentukan ya dalam kontrak atau dalam surat berharga itu. Jadi ada dua tipe untuk waran terstruktur. Yang pertama adalah call warrant, itu memberi hak untuk membeli, dan yang kedua adalah put warrant, itu hak untuk menjual. Kapan kita beli call warrant? Itu pada saat pasar sedang bullish. Ya, jadi kita punya hak untuk membeli harga yang di bawah dari harga market. Dan kapan kita membeli put warrant? Itu pada saat pasar sedang bearish, harga saham turun, kita punya hak untuk menjual di atas harga market. Jadi ini benar-benar suatu produk baru yang menarik tentunya ya untuk investor kita. Baik, mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya apa yang melatar belakangi akhirnya diterbitkannya produk waran terstruktur ini? Iya, sebenarnya kan kalau equity warrant itu kita sudah lama ya, kita sudah lama punya, dan investor udah familiar lah, sangat familiar dengan equity warrant. Nah, structured warrant ini memang baru gitu ya. Kita melihat di bursa-bursa regional itu seperti di Thailand, di Malaysia, Hong Kong, itu waran terstruktur ini merupakan produk yang demand-nya sangat besar gitu ya, dan sangat aktif di perdagangan di bursa-bursa regional kita. Dan kita melihat bahwa karakteristik investor kita kan sama ya dengan bursa Malaysia, dengan Thailand gitu ya. Oleh karenanya kita melihat produk ini, kalau kita adakan di bursa, di perdagangan di bursa, ini akan memiliki prospek yang bagus dan disukai oleh investor-investor kita. Nah, kemudian juga penerbitan waran terstruktur ini kan oleh anggota bursa ya, jadi ini akan meningkatkan juga aktivitas perdagangan saham yang menjadi underlying-nya. Jadi kalau misalkan underlying-nya adalah saham salah satu saham dari IDX 30, itu nanti penerbitnya kan akan melakukan hedging ya atas waran terstruktur ini, sehingga nanti sahamnya yang menjadi underlying-nya itu akan aktif juga di pasar perdana. Itu yang kedua.
Nah, untuk dari sisi dari investornya sendiri, nah investor akan mempunyai alternatif investasi yang akan menarik ini ya bagi investor kita ya, Oke. mengingat produk ini mekanisme perdagangannya sama dengan equity warrant dan saham, dan yang paling menarik bagi investor adalah warrant struktur ini harganya itu lebih rendah daripada harga saham, jauh lebih rendah. Jadi kalau harga sahamnya naik, kita investor punya potensi keuntungan yang sama dengan kita punya sahamnya langsung gitu. Nah ini mungkin akan menarik bagi investor karena modalnya akan lebih kecil dengan potensi keuntungan yang sama kalau kita pegang sahamnya langsung. Nah, tiga Oke. hal ini menjadi latar belakang mengapa kita harus segera untuk menerbitkan atau memperdagangkan warna struktur ini di Bursa Efek Indonesia. Baik, lantas sejauh ini tanggapan dari anggota bursa lainnya bagaimana? Karena mereka juga kalau menjadi penerbit dari warrant terstruktur ini. Nah, kalau untuk menjadi penerbit ini menarik sekali ya untuk anggota bursa kita ya, karena dengan menjadi penerbit untuk penerbit warna struktur ini ada potensi bisnis baru nih bagi anggota Oke. bursa ya. Kita udah melakukan sosialisasi, edukasi, fokus group discussion, menyampaikan kepada anggota bursa kita ini ada bisnis baru nih sebagai penerbit gitu ya. Nah, di samping sebagai penerbit, kalau misalkan anggota bursa kita juga masih belum siap jadi penerbit, untuk bisnis brokerage-nya sendiri ya, warrant terstruktur ini akan menambah tentunya basis investor karena ada alternatif instrumen yang harganya lebih terjangkau gitu ya, dapat mendorong peningkatan nilai transaksi juga untuk AB-nya dan tentunya juga akan meningkatkan potensi income oleh anggota bursa. Nah, dari kami melakukan FGD, sosialisasi kepada anggota bursa, ini positif sekali respon dari anggota bursa. Makanya ini kita akan menjadi lebih optimis lagi nih bila Oke. warna struktur ini diluncurkan akan mengaktifkan pasar kita dan anggota bursa kita. Baik, bisnis baru untuk anggota bursa, pilihan investasi buat investor pasar modal begitu ya, Ibu Irma. Baik, Iya. lantas bagaimana kriterianya sendiri, Bu, untuk AB yang akan menerbitkan warrant terstruktur ini? Ya, Hmm, untuk AB ini kan sebagai penerbit warrant kita oke. bursa dan juga OJK ini penting ya untuk menjaga market governance, market integrity, dan yang paling penting adalah peningkatan investor protection. Oke. Jadi kita memberi syarat-syarat nih, jadi hanya anggota bursa yang memenuhi persyaratan saja yang dapat menjadi penerbit warrant terstruktur. Nah syaratnya satu ya, anggota bursa memiliki MKBD itu minimal 250 miliar. Yang kedua, tidak mencatatkan ekuitas negatif dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga, dia wajib bertindak sebagai liquidity provider. Ya, liquidity provider di sini adalah dia wajib memberikan kuotasi beli dan kuotasi jual untuk warrant terstrukturnya sehingga investor bisa beli bisa jual kapan saja mereka akan beli dan jual. Kemudian yang keempat, tentunya tidak dalam kondisi disuspend ya anggota bursanya, dan Hmm. yang kelima mendapatkan efektif dari OJK. Nah itu syarat-syaratnya menjadi penerbit. Jadi tidak sulit juga sebenarnya kalau anggota bursa kita kan sekarang governance sudah baik ya Mas ya. Betul, itu dia. AB yang juga memiliki MKBD 250 miliar rupiah, kemudian tidak memiliki ekuitas yang negatif, liquidity provider, kemudian tidak disuspend dan juga tadi sudah ada pernyataan efektif dari OJK itu dia ya, beberapa Iya. kriteria yang diberikan. Tapi dari sisi fiturnya sendiri ini apa yang bisa menjadi daya tarik bagi investor? Ya, fitur-fiturnya ya atau value ya Ya, yang ditawarkan oleh warrant terstruktur ini kepada investor. Yang pertama, khususnya untuk Bursa Efek Indonesia ya, karena underlying sahamnya adalah saham-saham dalam ADX 30, konstituen dari ADX 30. Jadi underlying warrant terstruktur di bursa ini merupakan saham dengan fundamental yang baik tentunya. Yang kedua, ini untuk investor adalah imbal hasil. Ya, imbal hasilnya menarik, meskipun dengan modal yang lebih kecil dibandingkan investasi pada saham underlying-nya, potensi oke. keuntungan warrant tersebut dapat melebihi rasio keuntungan dari saham underlying-nya. Ini pasti sangat menarik nih bagi investor. Nanti kalau kita melakukan edukasi langsung kepada investor, ini yang akan kita perkenalkan kepada investor. Yang ketiga, pilihan investasi dengan nilai investasi yang lebih kecil atau terjangkau karena
waran terstruktur ini harganya itu hanya sekian persen ya, sekian persen dari harga underlying-nya. Oke. Nah ini investor dapat menyisihkan modalnya untuk investasi lain gitu. Jadi lebih bervariatif nanti investasi investor. Yang keempat, ini karena ada liquidity provider-nya maka akan menjamin liquid. Jadi investor kapan mau beli, kapan mau jual itu selalu ada pihak atau anggota bursa, dalam hal ini penerbit yang siap beli, siap jual. Jadi lebih likuiditasnya akan terjamin. Kemudian pada saat jatuh tempo nih waran strukturnya, ini menarik ya bagi investor pada saat misalkan dia punya call warrant ya, kemudian pada saat itu harga sahamnya lagi tinggi dan dia punya hak untuk membeli di harga yang lebih murah daripada harga market. Nah nanti keuntungan dia kan selisih dari harga market dengan harga hak dia untuk membeli. Nah selisih itu akan langsung ditransfer ke rekeningnya dia. Jadi sedemikiannya gitu. Jadi dia nggak ada proses apa-apa gitu. Ya otomatis langsung, begitu ya Bu ya? Otomatis begitu harga pasar di atas dari harga ininya dia, harga exercise-nya itu langsung dapat tuh kita. Wow. Ya. Ini bisa cuan beruntun ini Bu. Iya. Dan potensi keuntungannya ini kita sebut tidak terbatas karena apa? Karena kan sepanjang harga sahamnya naik ya, itu kan akan mengikuti terus tuh potensi keuntungnya. Nah sementara untuk kerugiannya tentu ada ya risikonya. Tapi besarnya itu terbatas dari harga dari waran terstrukturnya. Jadi kalau pada saat jatuh tempo ternyata harganya turun, kita punya call option ya kita nggak exercise kan. Jadi kita rugi dengan sejumlah nilai dari berapa harga waran terstruktur itu. Nah tapi ya investor tuh punya kesempatan untuk menjual juga. Jadi misalkan kita punya call warrant, terus tiba-tiba harga saham di pasar ternyata lagi beres nih. Wah, kita jual aja secepatnya waran terstruktur kita gitu. Jadi ada istilahnya ada cut loss juga gitu kan. Pada saat harga sahamnya turun, beres kan harga waran terstrukturnya pasti turun juga kan. Nah itu kita langsung jual aja bisa. Nanti akan langsung dibeli oleh liquidity provider-nya. Jadi sebenarnya ini menarik lah, bisa di-manage lah resikonya oleh investor kita. Saat rugi sudah ada standby buyer lagi ya Bu? Iya, itu harus ada standby buyernya harus mau beli. Gitu. Ini sangat menarik, bahkan untuk saya sendiri ini Ibu Irma, lantas bagaimana ini potensinya sendiri ke depan Bu? Ya, potensinya ke depan tentunya setelah kita bicarakan tadi ya bagaimana keuntungan-keuntungan yang bisa diraih oleh investor, kami optimis ya potensinya ke depan akan sangat baik. Terutama bagi investor-investor retail kita ya dengan modal yang mungkin lebih terbatas dan dia juga kalau modalnya agak banyak, dia bisa menyisihkan sebagiannya di warrant, sebagiannya di investasi lain. Jadi akan lebih menambah ya jenis-jenis di portofolionya dia. Saya kira ini akan menarik, insya Allah ya. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kapan estimasi ini perkiraan Bu, produk dari waran terstruktur ini bisa tercatat di bursa kapan Bu kira-kira? Nah ini kan kita sudah meluncurkan peraturannya, jadi anggota bursa sudah mulai bisa untuk memulai proses administrasi. Nah saat ini sudah ada 2 anggota bursa yang sedang melakukan proses administrasi baik di bursa maupun OJK. Dan kami harap ya di awal semester 2 nanti ya di sekitar Juli awal atau Juni akhir ya kita sudah punya produk waran terstruktur yang diterbitkan dan dapat diperjualkan di bursa kita. Kita berharap produk waran terstruktur ini dapat diterima dan menjadi produk yang aktif diperdagangkan di bursa. Kita harap kita bisa on time nih. Wah itu dia. Buat penerbitannya. Betul, karena dengan beragam keuntungan tadi yang sudah Anda sampaikan ini mungkin akan segera diburu juga nih para investor di pasar modal karena ini menjadi salah satu bentuk pendalaman juga kan dari kemudian literasi juga masyarakat kita terhadap produk-produk pasar modal. Bu Irma. Betul. Oke. Betul. Dan Anda lihat ini seperti apakah juga waran struktur dapat diperdagangkan oleh seluruh investor kemudian dapat diperdagangkan juga oleh penerbitnya? Oh iya, waran terstruktur ini dapat diperdagangkan oleh seluruh investor melalui seluruh anggota bursa. Tidak ada persyaratan bagi anggota bursa untuk dapat memperdagangkan waran terstruktur. Begitu juga dengan investor, tidak ada persyaratan baru gitu, ada pembukaan rekening baru tidak ada.
tidak ada kriteria nasabah khusus, tidak ada, bisa langsung untuk memperdagangkan waran terstruktur, untuk jual dan beli waran terstruktur. Oke. Dan untuk anggota bursa, Mm-mm. yang perlu dipastikan oleh anggota bursa tentunya memastikan ya online tradingnya itu dapat memfasilitasi perdagangan waran terstruktur kepada nasabahnya. Kami harap nih anggota bursa untuk segera mengecek nih online tradingnya tuh bisa ada pilihan jual beli waran terstruktur. Ini penting, nanti investor Oke. yang mau beli mau jual ya nggak bisa nih online tradingnya, Betul, bahaya Bu. gitu kan, kasihan Iya, iya. investornya. Jadi anggota bursa sekarang udah siap-siap. Mm-mm. 85% dari anggota bursa kita udah siap online tradingnya dan remote tradingnya untuk siap memfasilitasi investor untuk jual beli waran terstruktur ini. Wow. Kami harap 16%-nya akan nyusul nih, Iya, iya, iya. supaya investornya nggak kecewa. Baik, ini dia secara online pun bisa di mana saja, kapan saja Iya. kita bisa melakukan investasi di waran terstruktur. Tapi sejauh ini proses sosialisasi dan edukasinya kepada para investor terkait dengan produk ini sudah sejauh mana, Bu? Ya, menjelang penerbitan waran terstruktur ini, ya nanti di semester 2 awal atau akhir semester 1 ini, Oke. bursa akan giat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada investor dan masyarakat. Seperti sekarang nih kita sudah kick off nih, sosialisasi sudah dimulai di start di ADX Channel ini, Oke. sosialisasinya kita mulai di sini. Baik. Dan nanti kita akan aktif ya untuk melakukan edukasi melalui artikel-artikel di media, melalui channel media sosial kita juga. Terus kami akan bekerja sama dengan komunitas investor dan trader. Kami akan bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anggota-anggota dari komunitas ini. Dan kami juga akan bekerja sama dengan influencer yang baik tentunya, yang Oke. positif gitu ya, untuk melakukan webinar. Nah, ini akan kita lakukan sosialisasi dan edukasi ini ke seluruh Indonesia melalui kantor perwakilan kita yang ada di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Ini akan sejak hari ini, Mei pertengahan ini sampai Juni nanti, kita tiada hari tanpa waran terstruktur di investor Iya. masyarakat. Dan selain itu juga ada satu nih yang bagus banget, yang positif banget, diatur di OJK POJK 8, Mm-mm. POJK 84/2021 tentang waran terstruktur. Itu seluruh anggota bursa itu berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada nasabahnya terkait mekanisme perdagangan dan produk waran terstruktur. Jadi AB itu wajib. Iya, Nah, oleh iya. karenanya bursa tuh akan berdampingan dengan seluruh AB. Jadi kalau AB mau melakukan sosialisasi dan edukasi, bursa akan dampingi. Jadi kita akan bersama dengan AB, mensupport AB untuk melakukan edukasi dan sosialisasi waran terstruktur ini. Kami berharap masyarakat sudah paham dengan produk waran terstruktur ini, tidak hanya potensi keuntungan, tapi juga risikonya. Sebelum waran terstruktur ini diluncurkan dalam waktu dekat. Dengan sosialisasi, kerjasama dengan seluruh pihak, kami yakin insya Allah waran terstruktur dapat diterima dengan baik oleh seluruh investor di pasar modal Indonesia. Itu dia pemirsa, salah satu alternatif investasi yang menjanjikan tadi. Beberapa keuntungan yang sudah disampaikan ini tentu tidak lama lagi, mungkin setelah nanti sudah ada yang tercatat langsung diburu nih Ibu Irma nampaknya. Ya, mudah-mudahan. Baik, Ibu Irma sukses terus untuk produk waran terstrukturnya dan semoga segera menjadi alternatif pilihan tentunya bagi investor pasar modal. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda sampaikan Ibu Irma untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Ibu Irma. Salam sehat untuk semuanya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Irmawati Amran, Kepala Divisi Inkubasi Bisnis Bursa Efek Indonesia. Ya, sudah 1 jam saja. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.